Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen Bu Sri Rahmania MPD dan rekan-rekan semuanya yang bisa hadir di pagi hari yang cerah ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Siti Haniatul Kolbi, dengan rekan saya yang bernama Ulfa Berlian Awalin. Di sini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kimia bahan makanan, yaitu lipid dan asam lemak. Di sini, saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu klasifikasi lipid, kemudian ada pengertian dan klasifikasi asam lemak, kemudian ada aktivitas biologis dari asam lemak tak jenuh, dan yang terakhir yaitu mengenai review jurnal tentang pengaruh jogging dalam pembakaran lemak. Baik, untuk poin yang pertama yaitu mengenai klasifikasi lipid. Perlu kita ketahui bahwasanya lipid merupakan sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, seperti lemak netral atau trigliserida, fosfolipid, serta sterol. Lipid merupakan golongan senyawa organik kedua yang menjadi sumber makanan, sebab 40% dari makanan yang kita makan setiap hari itu merupakan lipid. Lemak diperoleh dari diet yang kita cerna, memproduksi asam lemak dan sebuah substansi yang dinamakan gliserol. Setelah asam lemak diabsorpsi melalui sel saluran cerna, selanjutnya akan dirubah menjadi trigliserida, lalu trigliserida tersebut dapat dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak disimpan sebagai trigliserida. Simpanan trigliserida ditemukan dalam jaringan lemak dan jaringan sel otot rangka. Ketika dibutuhkan oleh asam lemak, dari jaringan lemak dilepaskan dari trigliserida menuju otot melalui darah. Nah, kemudian yang selanjutnya, pada dasarnya, kelas lipid itu dihubungkan satu sama lain berdasarkan komponen dasarnya. Sumber penghasilnya, kandungan asam lemaknya, bahkan sifat-sifat kimianya. Kebanyakan lipid ditemukan dalam kombinasi dengan senyawa sederhana lainnya. Nah, jadi menurut Blood, lipid diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu ada lipid sederhana atau simple lipid, yang kedua ada lipid kompleks atau kompleks lipid, yang ketiga yaitu ada turunan lipid atau derivat lipid. Untuk yang pertama yaitu ada lipid sederhana atau simple lipid, merupakan ester gugus asam lemak atau sering juga disebut dengan gugus asil dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida atau trigliserida, atau yang biasa disebut triasilgliserol. Trigliserida merupakan lipid yang tersimpan dalam sitoplasma sel-sel adiposa. Kemudian lipid yang kedua yaitu ada lipid kompleks atau kompleks lipid. Merupakan ester gugus asam lemak yang mengandung gugus-gugus lain di samping asam lemak dan alkohol seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Lipid kompleks ini terdiri atas fosfolipid yang mengandung residu asam fosfat dan glikolipid yang mengandung asam lemak, sfingosin, dan karbohidrat. Jenis yang terakhir yaitu ada turunan lipid atau derivat lipid, merupakan senyawa-senyawa yang dihasilkan bila lipid sederhana dan lipid kompleks mengalami hidrolisis. Contohnya yaitu asam lemak, sterol atau kolesterol, ergosterol, dan sebagainya, alkohol padat, aldehid, keton budis. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu pengertian dan klasifikasi asam lemak. Tahukah kalian asam lemak itu apa? Asam lemak merupakan asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujungnya mempunyai gugus hidroksil atau COOH dan pada ujung lainnya memiliki gugus metil atau CH3. Asam lemak biasanya disebut juga asam karboksilat. Kenapa? Sebab diperoleh dari suatu hidrolisis suatu lemak atau minyak. Asam lemak alami
biasanya memiliki rantai dengan jumlah karbon genap yang berkisar antara 4 hingga 22 karbon menurut Almatsir 2006. Nah, di sini saya akan mengklasifikasikan asam lemak berdasarkan ikatan kimianya, yaitu dibagi dua. Yang pertama ada asam lemak jenuh, yang kedua ada asam lemak tak jenuh. Untuk yang pertama yaitu asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini tidak memiliki ikatan rangkap antar karbonnya, bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh berasal dari asam lemak hewani. Misalnya, mentega, krim, keju, minyak samin, lemak babi, es krim, dan lemak yang menempel pada daging. Kemudian, yang kedua yaitu ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap antar karbonnya, bersifat esensial sebab tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tak jenuh berasal dari lemak nabati, seperti minyak zaitun, minyak canola, minyak dari biji matahari, minyak wijen, minyak kacang, alpukat, buah zaitun, dan aneka kacang lainnya. Dan berasal juga dari hasil tanaman yang mengandung banyak lemak jenuh, seperti minyak kelapa, minyak biji kapas, minyak inti sawit, dan mentega coklat. Produk dan makanan yang diproses dari bahan dengan lemak jenuh dipastikan mengandung lemak jenuh tinggi. Baik, poin yang ketiga yaitu mengenai aktivitas biologis asam lemak tak jenuh. Sebenarnya saya belum menemukan materi yang spesifik mengenai aktivitas asam lemak tak jenuh, namun di sini saya menemukan salah satu metabolismenya atau materi yang berhubungan mengenai aktivitas biologis asam lemak tak jenuh. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Sri Rahmania. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beta oksidasi asam lemak tak jenuh. Baik, teman-teman kan masih ingat, asam lemak tak jenuh itu ikatan rangkap atau ikatan tunggal. Benar sekali ya, berarti asam lemak tak jenuh itu memiliki ikatan yang rangkap. Nah, asam lemak tak jenuh itu contohnya adalah misalnya nih, asam oleat. Karena pada beta oksidasi enzimnya spesifik untuk enol CoA dengan konfigurasi trans, maka diperlukan enzim enol CoA isomerasi untuk mengubah konfigurasi cis menjadi trans. Adapun mekanisme oksidasi asam lemak tak jenuh berlangsung sama seperti beta oksidasi untuk asam lemak jenuh. Karena terdapat satu ikatan tak jenuh, maka dalam proses degradasinya, asam lemak tak jenuh mengalami satu mekanisme reaksi tambahan, yaitu reaksi isomerasi bentuk cis ke trans yang dikatalisis oleh enol CoA isomerasi sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai review jurnal dengan judul pengukuran tingkat kadar lemak tubuh melalui jogging selama 30 menit pada mahasiswa semester 4 FPOK IKIP PGRI Bali. Jurnal ini diperoleh dari Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi volume 1 halaman 89 sampai 98. Diterbitkan pada tahun Juni 2016. Penulisnya yaitu I Gustu Putungurah Adi Santika SPD MFIS. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa jogging merupakan salah satu bentuk olahraga yang dapat dilakukan dengan berlari-lari kecil. Banyak sekali manfaat jogging yang kita dapatkan. Salah satunya yaitu dapat membakar lemak sehingga mengurangi resiko kegemukan. Nah, dalam penelitian ini dilakukan perhitungan kadar lemak tubuh yang terjadi dengan pemberian jogging selama 30 menit menggunakan alat Body Fat Monitor HbF 306 merek Omron. Dengan banyak subjek yaitu 11 orang.
Nah, pengukuran ini dilakukan sebelum dan setelah jogging. Kemudian pelaksanaan jogging ini dimulai dengan pemanasan selama 10 menit, kemudian dilakukan jogging selama 30 menit, dan pendinginan selama 30 menit. Yang pertama dilakukan yaitu tahap pengumpulan data. Setelahnya dilakukan pelaksanaan pelatihan. Nah, pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan diberikan perlakuan yang sama. Yang pertama yaitu dilakukan pada pengukuran kadar lemak tubuh awal pada hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Yang kedua yaitu pada hari Senin pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Sebagai awal dimulainya pelatihan dilakukan pengukuran suhu dan kelembapan udara. Setelahnya pada pukul 3 sore dilakukan pelatihan pendahuluan pemanasan selama 10 menit. Kemudian yaitu ada pelatihan inti. Nah, pelatihan inti ini berjalan selama 20 menit dengan frekuensi 4 kali per minggu dengan lama pelatihan yaitu sebanyak 6 minggu. Kemudian ada pelatihan pendinginan dilakukan selama 10 menit. Dan yang terakhir yaitu penghitungan kadar lemak tubuh akhir setelah pelatihan yang terlaksana selama 6 minggu pada pukul 3 sore. Perhitungan yang kedua yaitu ada uji rata perbedaan penurunan kadar lemak tubuh sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian ada yang perhitungan yang ketiga yaitu data uji perbedaan efek perlakuan antar kelompok dengan t-test independen dalam menentukan hasil akhir tes kadar lemak tubuh. Dan yang terakhir yaitu ada data presentasi perubahan kadar lemak tubuh sesudah pelatihan. Nah, dari presentasi ini dibuat grafik. Nah, di sini ada dua grafik, yaitu grafik perlakuan dan grafik kontrol. Untuk grafik perlakuan diperoleh 38% kadar lemak menurun, sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh 0,6% kadar lemak menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok perlakuan terbukti lebih efektif menurunkan kadar lemak tubuh dibandingkan kelompok kontrol, sehingga kelompok perlakuan mendapatkan pelatihan jogging selama 30 menit itu terbukti menurunkan kadar lemak tubuh dan jogging selama 30 menit juga terbukti lebih baik dalam menurunkan kadar lemak tubuh dibandingkan dengan berjalan selama 20 menit. Maka hipotesis alternatif diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pelatihan jogging selama 30 menit memang terbukti dapat menurunkan kadar lemak tubuh, yaitu seperti pada kelompok perlakuan dengan persentase 3,8%. Selanjutnya yaitu ada teori yang mendukung bahwasannya jogging selama 30 menit itu dapat menurunkan kadar lemak tubuh. Kemudian terdapat teori yang mendukung bahwasannya jogging itu selama 30 menit dapat menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Salah satunya yaitu dalam jurnal yang diteliti oleh I. Putu Agus Darmahita tahun 2020 halaman 138. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa cara mencegah terjadinya overweight atau kegemukan yang paling banyak dilakukan adalah dengan melakukan aktivitas olahraga atau latihan-latihan tertentu agar kalori yang terkumpul di dalam tubuh itu mengonsumsi makanan yang berlebih dapat dikeluarkan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya overweight dan obesitas, aktivitas olahraga juga bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Latihan yang banyak dilakukan adalah metode latihan aerob. Apa itu latihan aerob? Latihan aerob pada dasarnya merupakan latihan yang sumber energinya berasal dari oksigen dan latihannya dilaksanakan secara terus-menerus dan melibatkan otot-otot besar. Latihan ini dilakukan dengan intensitas sedang, yaitu sekitar 60-80% dari maksimal heart rate atau MRH dan 50-85% dari penggunaan maksimal oksigen dan memerlukan durasi yang relatif lama, yaitu sekitar 20-50 menit dengan frekuensi 3 kali seminggu. Manfaat dari latihan aerob adalah untuk menjaga kesehatan paru-paru dan jantung, kemudian menjaga sistem peredaran darah, mengendalikan berat badan, dan sebagainya. Contoh dari latihan aerob adalah berjalan, bersepeda, jogging, dan lain-lain. Teori pendukung yang selanjutnya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Castro et al. Pada tahun 2020, terdapat dua latihan fisik, yaitu strength training dan endurance training.
kita fokus dalam endurance training. Nah, endurance training itu apa? Endurance training merupakan latihan fisik yang berlangsung lama dengan intensitas tinggi hingga sedang yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, seperti jalan kaki, bersepeda, serta jogging, yang dapat membakar kalori sebanyak 480 kilokalori per jam. Kemudian, jika kita hubungkan dengan UOS, dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya sebagai manusia, kita itu diperintahkan untuk selalu bergerak. Karena jika kita kurang bergerak, maka penyakit tidak menular akan menghampiri kita. Seperti pada Quran Surah Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi, Fa'idha faraghta fansab, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Yang artinya bahwasanya kita itu tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan tidak boleh bermalas-malasan untuk melakukan aktivitas fisik. Sebab dengan melakukan aktivitas tersebut, tubuh kita itu terasa lebih segar. Kemudian jika ada waktu luang, diusahakan untuk melakukan fisik walaupun hanya 15 menit. Karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas, ada dua kenikmatan yang banyak namun manusia tertipu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, dan yang terakhir yaitu waktu senggang. Baik, sekian pemaparan mengenai materi lemak dan asam lemak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ulfa Berlian Awalin. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Kolbi. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai peran asam lemak untuk pencegahan penyakit. Lemak merupakan salah satu zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh selain karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nah, asam lemak itu adalah asam karboksilat. Nah, bersama-sama dengan gliserol merupakan penyusun utama minyak atau lemak. Minyak dan lemak juga berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin-vitamin A, D, E, dan K. Penambahan lemak pada proses pengolahan pangan juga berfungsi untuk menambah kalori serta memperbaiki tekstur dan cita rasa bahan pangan. Asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal di antara atom-atom karbon penyusunnya. Sementara asam lemak tak jenuh memiliki paling sedikit satu ikatan ganda di antara atom-atom karbon penyusunnya. Contoh dari asam lemak tak jenuh yaitu ada omega 3 dan juga ada omega 6. Nah, omega 3 itu merupakan asam lemak tidak jenuh jamak yang mempunyai ikatan rangkap banyak. Ikatan rangkap pertama terletak pada atom karbon ketiga dari gugus metil omega. Ikatan rangkap berikutnya terletak pada nomor atom karbon ketiga dari ikatan rangkap sebelumnya. Di mana omega 3 yang merupakan asam lemak linolenat itu merupakan asam lemak eicosapentaenoat EPA dan asam lemak docosahexaenoat. Nah, omega 3 ini merupakan asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga butuh asupan dari bahan makanan yang dikonsumsi. Omega 3 dapat diperoleh dari makanan nabati ataupun hewani. Sumber penting omega 3 adalah ikan laut, terutama pada minyak ikan. Asam lemak omega 3 yang paling banyak pada ikan adalah EPA atau eicosapentaenoic acid dan DHA, yaitu docosahexaenoic acid yang dapat menyembuhkan penyakit aterosklerosis atau penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Kemudian trombosis dan penyakit tulang atau persendian, asma, dan mencegah proses penuaan. Sumber penting bahan makanan yang mengandung omega 3 adalah ikan laut, antara lainnya yaitu adalah ikan salmon, ikan makrel, dan ikan tuna. Nah, di mana 300 gram ikan salmon itu mengandung 618 mg omega 3. 300 gram ikan makrel mengandung 590 mg omega 3, sedangkan 300 gram ikan tuna itu mengandung 190 mg omega 3. Fungsi omega 3 pada bayi itu omega 3 dapat sangat penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan, sedangkan
Untuk anak-anak, otak anak-anak sendiri masih tumbuh sampai usia sekitar 5 tahun, sehingga usia balita disebut golden age yang harus terhindar dari kondisi kekurangan gizi. Sedangkan untuk orang dewasa, omega 3 itu punya peran khusus terutama pada otak, susunan saraf pusat dan saraf tulang punggung, di mana sebagian besarnya terdiri atas asam lemak tidak jenuh atau asam lemak esensial. Kerusakan susunan saraf banyak disebabkan oleh kurangnya asam lemak esensial ini, yaitu antara omega 3 dan juga omega 6, sehingga menyebabkan prematur senil dementia atau hilangnya daya ingat di usia menengah dan turunnya fungsi otak secara drastis. Selain itu, omega 3 juga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol LDL atau low density lipoprotein dan meningkatkan kadar kolesterol HDL atau high density lipoprotein, di mana pangan yang kaya akan asam lemak tidak jenuh atau PUFA akan menurunkan kadar kolesterol, terutama bila diadakan substitusi asam lemak jenuh dengan asam lemak tidak jenuh. Mekanisme penurunan kolesterol dengan omega 3 diduga karena omega 3 ini dapat meningkatkan ekskresi steroid pada feses, merubah komposisi asam lemak yang terdapat pada lipoprotein, sehingga mengakibatkan fluiditas lipoprotein akan meningkat dan akan mempengaruhi aktivitas enzim lipolitik. Nah, kemudian merubah kecepatan sintesis dan katabolisme FLDL, di mana diharapkan tingkat VLDL dan LDL dalam darah itu rendah, sedang HDL itu tinggi dalam darah. Kemudian selain itu omega 3 juga membantu meningkatkan fungsi jantung dan mencegah terjadinya penyakit jantung koroner, di mana terjadinya penyakit jantung koroner hampir tidak dapat dipisahkan dengan proses aterosklerosis, di mana aterosklerosis itu erat kaitannya dengan pola makan sehari-hari. Nah, aterosklerosis itu merupakan penyakit dengan perjalanan lambat yang mengenai dinding pembuluh darah besar dan dimulai sejak usia dini, di mana asam lemak omega 3 itu mempunyai peran penting dalam pencegahan penyakit jantung koroner. Lanjut mengenai peran asam lemak untuk pencegahan penyakit, yaitu contoh yang kedua mengenai omega 6. Nah, omega 6 ini memiliki sifat mirip dengan omega 3, tetapi kerjanya akan terganggu bila orang mengalami kondisi stres. Nah, makan terlalu banyak asam lemak tak jenuh tunggal dan lemak jenuh, alkohol, obat-obatan, serta kekurangan vitamin B dan C. Perbandingan omega 3 dengan omega 6 yang optimal untuk tubuh adalah 1:4 sampai 1:8, di mana fungsi utama omega 6 adalah sebagai komponen struktural dan fungsional dari membran, sehingga esensial bagi pembentukan jaringan tubuh. Nah, omega 6 itu dalam sistem saraf, omega 6 itu berfungsi merangsang saraf simpatik, berperan sebagai penyusun membran sel saraf tertentu dan komunikasi antar sel. Sedangkan pada persendian, keberadaan omega 6 dalam tubuh dapat mencegah terjadinya radang sendi menjadi pelumas bagi sendi dan membantu pembentukan membran sel, yaitu elastis atau lentur. Nah, sedangkan pada kulit, omega 6 itu bekerja baik untuk penyembuhan penyakit kulit maupun untuk penyempurnaan kulit. Nah, kulit lebih lentur, halus, sehat. Selain itu, kandungan vitamin E dalam minyak yang kaya akan omega 6 juga mencegah kerusakan sel-sel kulit dan membantu regenerasinya. Namun, ketika kekurangan omega 6 itu dapat menyebabkan terjadinya masalah kulit seperti dermatitis atau eksem, kulit kering, pecah-pecah, dan radang pada kulit. Selanjutnya mengenai sumber asam lemak tak jenuh esensial. Nah, di mana asam lemak adalah komponen utama penyusun lemak. Nah, asam lemak esensial merupakan jenis asam lemak yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, namun sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, konsumsi makanan yang mengandung asam lemak esensial sangat perlu dilakukan secara rutin. Ada dua jenis asam lemak esensial, yaitu
omega 3 dan omega 6. Keduanya merupakan asam lemak tak jenuh secara alami. Omega 3 itu dapat diperoleh dengan mengonsumsi ikan yang berminyak seperti makarel, salmon, sarden, trout, tuna, dan haring. Di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu juga menyarankan setiap orang dewasa mengonsumsi 2 porsi ikan berminyak setiap minggunya sebagai sumber omega 3. Selain dari ikan, omega 3 juga dapat diperoleh dari makanan nabati seperti minyak sayur, biji rami, sayuran berdaun hijau tua, serta kacang walnut dan hazelnut. Ada sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa omega 3 yang diperoleh dari suplemen tidak seefektif omega 3 dari sumber alami dengan menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. Di samping itu juga, mengkonsumsi suplemen omega 3 juga beresiko menyebabkan kelebihan omega 3 yang dapat menimbulkan perdarahan. Sumber alami omega 6 adalah minyak bunga matahari, biji bunga matahari, minyak jagung, minyak zaitun, minyak sunflower, dan biji labu. Di mana omega 6 pernah dikhawatirkan memiliki dampak buruk bagi kesehatan karena salah satu asam lemak utama dalam kelompok ini yaitu asam linolenat sangat mudah diubah oleh tubuh menjadi asam arakidonat, di mana asam arakidonat ini dapat membentuk molekul yang menimbulkan peradangan. Namun ada penelitian lanjut yang menunjukkan bahwa hanya sedikit asam linolenat yang diubah oleh tubuh menjadi asam arakidonat. Omega 6 itu dapat diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan jantung dan organ lain. Di mana rasio konsumsi omega 6 dan omega 3 yang disarankan adalah 4:1. Bila proporsi asupan omega 3 jauh lebih kecil daripada omega 6, maka perlu meningkatkan konsumsi omega 3, bukan malah mengurangi konsumsi omega 6. Selanjutnya mengenai konsumsi lemak ideal bagi kesehatan, di mana lemak pada tubuh dibutuhkan agar fungsi-fungsi pada tubuh dapat berjalan dengan normal. Saat tubuh sudah memiliki batas lemak normal, sebaiknya harus menjaga kadar lemak dalam tubuh agar tidak mengalami gangguan pada tubuh dan malah menjadi penyakit untuk tubuh. Menurut American College of Medicine, kondisi lemak yang normal untuk wanita, kadar lemak itu harus berada di antara 20-32% tubuh, sedangkan untuk laki-laki berada di antara 10-22% dari kondisi tubuhnya. Orang yang terbiasa berolahraga itu biasanya akan memiliki lemak sebesar 21-24% untuk wanita, sedangkan untuk laki-laki itu 14-17% dari tubuhnya. Orang yang jarang berolahraga itu masih dianggap memiliki lemak normal jika memiliki lemak berkisar antara 25-31% untuk wanita, sedangkan 18-25% untuk laki-laki. Kadar lemak dalam tubuh sangat erat kaitannya dengan gizi. Jika seorang wanita mengalami kelebihan lemak sebanyak 30%, sedangkan laki-laki sebanyak 25%. Keadaan tersebut menandakan adanya berat badan yang berlebihan atau obesitas. Selain itu, jumlah yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan itu dari sejumlah negara maju seperti Kanada, Swedia, Inggris, Australia, dan Jepang. Dan WHO juga menetapkan rekomendasi tentang asupan omega 3 untuk setiap orang, yaitu kisaran antara 0,3 sampai 0,5 gram per hari. Sementara ada yang menyarankan asupan linolenat antara 0,6 sampai 1,2% dari total energi atau 1,3 sampai 2,7 gram per hari berdasarkan konsumsi energi 2000 kilokalori. Batas bawah yang ditetapkan yakni 1,3 gram per hari itu merupakan asupan cukup untuk mencegah defisiensi asam linolenat, sedangkan batas atas itu ditetapkan berdasarkan asupan tertinggi dari survei konsumsi individu di Amerika Serikat dan Kanada, di mana angka tadi itu untuk mempertahankan kesehatan yang optimal, bukan mencegah penyakit kronis. Selain mengkonsumsi lemak esensial omega 3,
juga dianjurkan kesehatan untuk mengonsumsi omega 6 yang akan sangat bermanfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, yaitu 6 hingga 19 gram per hari, atau 19 gram omega 6 itu setara dengan 5 sendok makan minyak bunga matahari atau 27 gram minyak bunga matahari. Namun, jumlah konsumsi yang dianjurkan adalah 3-10 gram per hari. Konsumsi omega 6 juga lebih bermanfaat jika diimbangi dengan konsumsi omega 3 dari ikan laut, sayuran hijau gelap, atau kedelai, di mana rasio omega 6 dan omega 3 adalah 5:1 sampai 10:1. Peningkatan omega 6 akan meningkatkan pembentukan prostaglandin, tromboran, leukotriene, hidroksi fatty acid, lipoksin yang jauh lebih tinggi dibandingkan omega 3 atau EPA. Selanjutnya mengenai review jurnal. Nah, judulnya itu adalah pengaruh perebusan terhadap kandungan asam lemak dan kolesterol kerang pokea, di mana volumenya 15 nomor 3 tahun 2012. Penulisnya Yeni, ada Tati Nurhayati dan Nurjana, kemudian reviewernya ada saya sendiri Ulfa Berlian Awalin, kemudian untuk jurnalnya itu Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia. Bivalvia dan gastropoda adalah salah satu jenis moluska yang keberadaannya cukup melimpah di wilayah perairan tropis dengan harga relatif murah. Nah, moluska itu diduga memiliki kandungan asam lemak omega 3 dan juga omega 6 yang bermanfaat bagi perkembangan otak dan untuk mencegah penyakit jantung. Di mana kerang pokea ini merupakan kerang yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar Sungai Pohara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dan diperdagangkan dalam bentuk segar utuh, segar kupas, dan sate. Kerang pokea itu biasa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, itu dikonsumsi untuk makanan sehari-hari dengan cara direbus, di mana dalam penelitian ini bahan utama yang digunakan adalah kerang pokea kering yang diambil dari Sungai Pohara. Kemudian untuk alatnya itu ada kromatografi gas. Nah, untuk gambar di PPT itu merupakan komposisi asam lemak kerang pokea segar dan rebus, di mana komposisi asam lemak kerang pokea segar dan rebus itu disajikan pada tabel di PPT. Pada daging kerang pokea segar dan rebus itu teridentifikasi ada 27 jenis asam lemak yang terdiri atas 12 jenis SFA, 6 jenis asam lemak tidak jenuh tunggal atau MUFA, dan 9 jenis asam lemak jenuh ganda atau PUFA. Nah, kandungan asam lemak pada kerang pokea setelah perebusan relatif stabil. Kandungan EPA pada daging kerang pokea segar dan rebus berturut-turut adalah 1445 mg per 100 gram dan 1007 mg per 100 gram, sedangkan kandungan DHA yaitu masing-masing 1470 mg per 100 gram dan 1010 mg per 100 gram. Kandungan EPA dan DHA kerang pokea ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis ikan air tawar, di mana rasio PUFA atau SFA dalam daging kerang pokea segar dan rebus adalah 0,60 dan 0,64. Selanjutnya yang kedua yaitu kolesterol. Bisa teman-teman lihat itu merupakan gambar kandungan kolesterol daging kerang pokea segar, rebus, dan kering. Itu menjadi perbandingan mana analisis kandungan kolesterol pada daging kerang pokea, rebus, dan segar relatif sama, di mana kandungan kolesterol daging kerang pokea ini lebih rendah dibandingkan dengan kandungan kolesterol kuning telur ayam. Kemudian ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Simo Paulus pada tahun 2002. Beliau melaporkan bahwa MUFA dan PUFA memainkan peran penting dalam mengurangi penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, penyakit inflamasi, dan gangguan autoimun. Dimana hal ini karena ada kemungkinan asam lemak menekan peradangan dengan menghambat jalur biosintesis leukotriene, yaitu asam lemak tak jenuh mengandung karbon yang dilepaskan selama proses inflamasi dan eukosanoid proinflamasi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Banyak salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.